Itu ada di kantor. Ada spesies ada. Bantu boleh, bantu. Menghadap altar. Pelan saya. Awas tangga itu. Pegang tangga itu. Oke, awas tangan sakit. Awas tangan deh. Maju lagi. Maju lagi. Ya, oke. Nan sebetulnya otonan mana? Tapi bobok sisian. Kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu Mas sekalian yang berada di Layar berkati. Ronan Lindlan. Begitulah cara Yesus hadir. Ketika barang takut,
Tuhan Yesus datang menguatkan hati mereka dan mengatakan damai sejahtera. Hari ini Tuhan mengatakan damai kepada kita sekalian ketika sejak Beni meninggal kita mengalami ketakutan dan kecemasan. Dan terakhir kali sementara orang berkisah tentang kebaikan bahwa ini kita mengalami hal yang kita tidak dengar. Di awal perayaan ini mari kita menyadari kehadiran Tuhan dalam badai dan gelombang. Tuhan datang dan mengatakan bertolak ke tempat yang dalam. Mari kita tunduk kepala, kita mengakui kekurangan dan kelemahan agar kita layak dan pantas bersama ini menghadirkan Yesus dalam sorga. Saya mengaku mengampuni kita, khususnya mengampuni Beni dan menghantar Beni ke kehidupan yang utama.
untuk semua saudara-saudara yang kita sudah mendahului kita dan saudara kita menyebut nama Allah ini dalam hati kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Besar, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas semua peristiwa yang kami alami dalam perjalanan hidup kami. Engkau hadir di tengah badai dan gelombang. Ketika para wanita Engkau hadir memberikan damai. Hari ini, ketika kami bercerita tentang kebaikan, maka juga kita bercerita. Engkau mengajarkan kami bahwa kebaikan tidak pernah bisa menghapus ketakutan dan kecemasan kami. Hanya kami mohon kepada teguhkanlah iman kami semua agar di hadapan ketakutan dan kecemasan kami tidak pernah akan meninggalkan iman kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus Tuhan dan Pengantar hari. Pembacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Elia, orang Tisbe, bangunlah
Sabda Tuhan. Siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahim-Mu. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahim-Mu. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahim-Mu. Bait pengantar Injil, umat dipersilakan berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kita belajar apa dari peristiwa hari ini? Kita belajar apa dari kematian Bapak Penny? Ketorang kakak adik berpikir untuk menguburkan Penny hari ini. Itu menurut pikiran manusia. Alasannya karena kami tidak sampai hati melepaskan Bapak Penny dari keluarga kami. Seharusnya kemarin. Dan ketika kita sejak tadi pagi, semua acara tadi pagi berbicara tentang kebaikan manusia, tentang impian-impian manusia, tentang tindakan-tindakan manusia. Dan semua itu kita merasa bangga dengan Penny. Dan saya pikir wajar. Kita harus bangga kepada Bapak Penny. Tapi ketika kita terus-menerus bercerita tentang kebaikan Bapak Penny, maka Tuhan Allah mengirim angin dan badai. Saya ulangi, ketika kita terus-menerus dalam kehidupan kita berbicara tentang kebaikan kita, maka Allah mengirim hujan dan badai. Kebaikan itu membuat kita senang dan bahagia. Tapi badai menciptakan ketakutan dan kecemasan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami ketakutan dan kecemasan? Saya tidak tahu orang lain, tapi saya perhatikan saya punya adik-adik ini. Pakai baju putih semua bagus. Mereka turun bisik kepada Bapak Penny.
Bapak Penny, kau jangan buat begitu. Mereka menganggap Bapak Penny seperti Tuhan Allah. Kita belajar apa di situ? Kita ditegur oleh Tuhan. Janganlah kau terlalu mengandalkan kebaikan. Ketika Petrus mulai ragu-ragu dan tenggelam, ketika ada badai dan gelombang besar, Tuhan Yesus bilang, Petrus, ini tangan saya. Tadi tidak ada seorang pun memegang tangan Yesus. Semua orang, adik-adik saya, memegang tangan Penny. Mereka pikir Penny menjadi penyebab dari bencana ini. Mereka pikir Penny yang menciptakan hujan dan badai. Cara berpikir mistis. Tapi kita lupa bahwa ketika kita mengalami badai dan gelombang kehidupan, Tuhan Yesus mengulurkan tangan. Tadi Tuhan Yesus mengulurkan tangan. Perhatikan tadi. Tidak ada orang menyebut Tuhan. Tidak ada. Semua orang lari ketakutan, takut basah. Wajar tuh. Ketika kita mengalami bencana, ketika kita mengalami hujan lebat, ya kita takut. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita takut, siapa orang pertama yang kita harus hadapi? Orang Kei berpikir orang pertama yang kita hadapi adalah leluhur. Cara berpikir mistis. Yesus mengajarkan kepada kita, jangan begitu. Ketika kau mengalami badai dan gelombang dalam kehidupan keluarga, ketika engkau mengalami kesulitan dan persoalan di dalam kehidupan marga, ketika engkau mengalami badai dan topan di dalam kampung, ketika engkau mengalami badai dan gelombang di kantor, ketika engkau takut, cemas dan gelisah tentang kehidupanmu, Yesus bilang, ini tanganku. Tadi ada satu kebaikan yang tidak disebut oleh semua yang tadi bicara. Semua kebaikan yang tadi disebut itu bersumber pada satu kebaikan Bapak Penny yang paling mendalam dalam hidupnya adalah doa. Bapak Penny itu berdoa secara pribadi. Dia berdoa dalam gereja. Dia berdoa dalam persekutuan. Dan itu kekuatan pertama, tapi tidak ada yang menyebut. Sekarang saya sebut. Maka saya bilang sama saya punya adik-adik, ponakan-ponakan, cucu-cucu. Sekarang ini Bapak Penny pesan, semua yang baik disebut oleh semua sambutan-sambutan tadi itu bagus, tapi Penny kecewa karena kita terlalu memuji-muji dia. Kalau perhatikan semua impian, semua tindakan yang disebut tadi, Penny tidak pernah tampil di depan. Dia ngomong di belakang, menjual ide, menjual gagasan, habis itu dia mundur.
Saya kenal Penny karena hampir setiap kali kami bicara. Dan itu kekuatan dia. Kekuatannya adalah doa. Siapa bilang Penny tidak mengalami pergumulan? Pergumulan pribadi dia mengalami. Pergumulan dalam keluarga dia alami. Pergumulan di kampung ini dia rasakan dan dia alami. Pergumulan di kantor dia sungguh merasakan dan mengalami. Tapi ketika mengalami pergumulan itu, Penny kasih nasihat kepada kita, larilah kepada Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita tahu apa yang diucapkan Yesus. Kita tahu. Tapi mungkin jarang kita lakukan. Tadi malam dalam keluarga saya di rumah Bapak Penny juga ada tanda-tanda yang aneh-aneh. Saya punya ponakan-ponakan. Dan ada orang marah. Ada orang teriak. Saya hanya pesan satu sama saya punya adik-adik. Di mana ada roh, di situ ada setan. Dan setan itu menyamar dalam pelbagai bentuk yang kita pikir betul. Saya belajar mengagumi Penny. Sebagai saya punya adik, dia punya banyak kebaikan. Tapi sumber dari seluruh kebaikan itu tumbuh dari imannya, tumbuh dari keyakinannya. Sehingga apa yang dibuat oleh Penny lahir dari imannya, lahir dari keyakinannya yang teguh. Penny kalau dia punya impian, dia mengatakan kepada saya, dia mengatakan kepada dia punya kakak, Bapak Raja. Tidak semua orang dia mengatakan dia punya impian. Mari kita belajar tentang makna kehidupan, tentang arti penderitaan, tentang arti ketakutan dan kecemasan. Dan mari kita belajar bahwa di dalam ketakutan dan kecemasan ada damai, ada kebaikan. Dan apa yang dibuat oleh Bapak Penny adalah keputusan Penny dan Roh Kudus. Saya ulangi, apa yang dibuat oleh Penny yang diceritakan panjang lebar tadi, itu adalah keputusan pribadi Penny. Karena keyakinannya dan karena Roh Kudus. Saya tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa Tuhan Yesus gagal dalam hidupnya. Dia berhasil ketika Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati para murid. Kau adalah debu tanah liat yang hancur seperti sekarang ini. Kau adalah debu tanah liat. Tapi yang kau bawa dalam debu tanah liat adalah Rohku, Roh Tuhan. Mari kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini. Sebentar ada konsekrasi. Tuhan Yesus bilang, ambillah dan makanlah. Ambillah dan minumlah. Cukup toh untuk kita. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan minumlah. Dan jangan lupa,
buatlah itu sebagai kenangan akan aku. Tidak ada seorang mati pun di dunia ini di mana orang bercerita tentang dia punya kejahatan. Tidak ada. Di seluruh dunia. Ketika kau mati, orang selalu bicara tentang kau punya kebaikan. Tapi saya kenal, saya punya adik ini. Ketika kita terlalu mengobral-obral kebaikan dia, terlalu memuji-muji Bapak Penny, dia tidak mau. Dia tidak mau. Maka ditanya, Penny kok sehat kah? Begitu sudah. Begitu sudah. Begitu sudah. Saya tidak mau menakutkan kamu. Kamu coba bayangkan, tadi ketika kita tinggal di rumah keluarga itu kan kita semua takut dan basah kuyup. Betul ke Seng? Betul ke Seng? Kamu datang di sini kamu basah kuyup dan ketakutan, kecemasan. Di rumah Allah kamu mengalami ketakutan dan kecemasan. Di rumah keluarga kita mengalami ketakutan dan kecemasan. Di Tuhan Allah punya rumah, kita tidak pernah akan mengalami ketakutan dan kecemasan. Dan adik-adik, ponakan, cucu-cucu, kita harus percaya pada kata-kata Yesus. Aku pergi tapi kamu jangan takut dan cemas. Karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Saya begitu percaya bahwa saya punya adik ini, dia sudah mendapat tempat yang disiapkan Yesus. Saya yakin dan percaya. Saya bukan Tuhan Allah, tapi saya punya keyakinan mengatakan, saya punya adik ini sudah dijemput oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus kalau bilang, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dia tidak omong kosong. Dia tidak main-main dengan kita. Dia mengatakan yang benar. Mari kita melanjutkan perayaan Ekaristi supaya kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari makin mengenal lebih baik Tuhan. Saya tidak mau bilang tinggalkan adatmu. Tidak. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meninggalkan adat dan tradisi, tapi aku datang untuk menyempurnakannya. Dan kematian menyempurnakan seluruh kehidupan kita yang fana. Bapak Penny tidak akan lagi mengeluh kesakitan. Bapak Penny tidak pernah bercerita dengan saya tentang dia punya sakit. Kalau saya tanya baru dia jawab. Tapi dia tidak pernah bercerita tentang dia punya rasa sakit. Tidak pernah. Berarti saya tahu dia kuat, imannya kuat. Dan dia tidak mau mengeluh kepada siapapun, kakaknya pastor. Kalau dia bicara dengan Bapak Raja, dia bicara tentang menyambung ide dan gagasan. Dia juga tidak mengeluh sama dia punya kakak Raja. Kakak saya perut sakit dan jantung. Dan sama Bapak Raja dia tidak pernah cerita. Sama istrinya barangkali dia cerita. Sama anak-anaknya dia cerita. Tapi saya begitu yakin Bapak Penny mengatakan segala pergumulan, kesulitan dan tantangannya kepada Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Penny. Kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah.
Mari kita bersatu dalam doa-doa umat. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon kepadamu, sudilah Engkau mendengarkan permohonan-permohonan yang kami panjatkan kepadamu pada saat ini. Ya Bapa, saudara kami yang terkasih ini, Bapak Petrus Canisius Renwarin, oleh pembaptisan kudus telah menjadi anakmu. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah-Mu yang abadi. Kami mohon, kabulkanlah. Izinkanlah kami yang ditinggalkan di dunia ini, kelak bertemu kembali dengan Dia di dalam surga-Mu yang agung dan penuh bahagia. Kami mohon, kabulkanlah. Bapa, sayangilah semua orang yang telah meninggal. Terimalah mereka di dalam surga-Mu untuk berbahagia dalam Dikau dengan tak berkesudahan. Kami mohon. Bagi jiwa almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin, Allah Bapa yang Maha Rahim, sudilah mengampuni salah dan dosa dari Bapak terkasih kami, Bapak Petrus Canisius Renwarin. Semoga cahaya kerahiman-Mu menerangi perjalanannya menuju rumah Bapa. Kami mohon. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Kita berdoa bersama-sama.
agar persembahan diri kita, persembahan keluarga kita, persembahan Ohoi Nuhu, persembahan pemerintah kabupaten ini dan kecamatan ini, bersama persembahan terutama persembahan jiwa dari Bapak Beni, dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, dalam perayaan Kristini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah imam, Engkau adalah domba, dan Engkau adalah altar. Dan itu persembahan yang paling sempurna. Dan persembahan itu ditunjukkan oleh kami semua dalam hidup kami setiap hari. Ketika kami mengalami ketakutan karena badai dan topan, Engkau selalu mengajak kami untuk memandang Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Doa itu kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Ia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Ia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Dari sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dengan sukacita sambil bernyanyi. Amen.
imam bersama-sama. Sungguh kuduslah Engkau, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Bersama-sama, ketika Dia semakan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti, kami minum dari piala ini, akan Tuhan kami wartakan. Bersama-sama sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang mengembara dan tersebar di seluruh bumi, agar Engkau mempersatukan dan memberikan damai serta kasih dalam persatuan dengan paus kami, dengan bapak-bapak uskup kami di mana kami hidup dan melayani. Bersama-sama, ingatlah akan hambamu Petrus Canisius Renwarin yang Engkau panggil dari Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santo Perawan Maria,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus turut serta memuji dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Servis Bapak kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai serta-Mu. Amin.
Tuhan berpesan, kasihilah musuhmu. Yesus yang berpesan itu mengundang kita untuk bersatu dengannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Amen.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mendidik iman kami lewat semua peristiwa kehidupan. Ajarilah kami untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dan mentaatinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sebelum saya menyerahkan kembali acara ini kepada Dewan dan Pastor Paroki, saya mau mengatakan ada hal terakhir yang kita belajar dari Bapak Penny hari ini, yaitu keputusan. Bapak Penny adalah orang yang paling tepat mengambil keputusan. Apapun kata orang, itu keputusan. Tapi ada keputusan yang keliru, ada keputusan yang benar. Tadi ketika badai, ada orang keliru mengambil keputusan. Dia lari ke tempat di mana tidak ada makanan, dan dia duduk di situ tanpa makan. Ada orang mengambil keputusan yang tepat, dia ke arah di mana ada makanan, dan dia menikmati makanan itu. Tapi jangan takut karena masih ada makanan. Mari kita belajar bahwa setiap keputusan selalu terjadi dalam musyawarah. Keputusan untuk tadi berpindah dari rumah keluarga rumah Allah adalah keputusan bersama dari orang-orang yang ditunjuk dan dipercayakan untuk mengambil keputusan. Dan mereka memutuskan, Pastor, kita pindah dari rumah keluarga ke rumah Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan, supaya kita ketika kita mengalami ketakutan dan kecemasan, kita mengambil keputusan yang tepat. Damai sertamu, rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal menyertai kehidupan kita setiap saat, supaya ketika kita mengalami masalah, kita mengambil keputusan yang tepat bersama Roh Kudus. Berkat itu kita mohon dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Saya serahkan kembali ke Dewan Gereja, dan sesudah itu Pastor Paroki akan melakukan pemberkatan jenazah. Pertama-tama, atas nama Dewan Pastoral Stasi Bunda Ati Kudus Welir, kami menyampaikan limpah terima kasih kepada para pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi, misa pelepasan almarhum Bapak terkasih Petrus Canisius Renwarin. Terima kasih Pastor Ino, Pastor Paroki, Pastor Simon, Pastor Ferry, Pastor Jack, dan Pastor Elvis. Terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Dewan Pastoral Stasi dan OMK untuk kor penggeraknya dan dewan yang bertugas. Dan secara khusus terima kasih kepada kita semua, seluruh umat Handai Talan, sahabat, kenalan, keluarga, rekan kerja yang sempat dan ada bersama-sama dengan almarhum Bapak Penny dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Sebelum kita beranjak dari gereja menuju ke balai desa dan dari balai desa menuju ke pekuburan umum Ohoi Werlir, maka izinkanlah kami untuk mengundang beberapa kelompok yang akan melakukan penghormatan paling terakhir kepada rekan sahabat Bapak Petrus Canisius Renwarin.
Yang pertama, kami mengundang kelompok PMKRI. Disilahkan. Setelah alumni dari Seminari Langgur, kami mengundang kelompok Konferia Apostolat. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan PMKRI. Kami persilakan kembali. Kami mengundang alumni Seminari Langgur, secara khusus teman-teman angkatan. Disilahkan. Saudara kita Petrus Canisius Renwarin, maka mari kita memberikan penghormatan yang terakhir pada jenazah almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin. Hormat, gerak, tegap, gerak. Teman-teman disilakan. Terima kasih kepada alumni seminari teman angkatan Bapak Penny. Berikut kami mengundang anggota apostolat. Semua anggota apostolat yang hadir di gereja dimohon kesediaannya untuk memberikan penghormatan terakhir, baik dari stasi Berlir maupun stasi-stasi lain yang ada. Setelah kelompok apostolat, kami mengundang para suster dan frater bruder yang sempat hadir. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para bintara hati kudus, mari kita memberikan penghormatan kita yang terakhir kepada almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin, salah satu bintara apostolat yang saat ini telah dipanggil menghadap hadirat Bapa di surga bertepatan dengan bulan hati kudus. Kepada almarhum, hormat mulai. Selesai. Kita silakan tempat. Berikut, terima kasih kepada rekan-rekan apostolat. Berikut kami mengundang para suster, biarawan, biarawati untuk memberikan penghormatan terakhir. Terima kasih para suster, frater. Selanjutnya kami mengundang rekan-rekan Dewan Pastoral Stasi. Saat ini kami rekan-rekan teman-teman kita adalah pelayan umat di stasi. Engkau telah meninggalkan kami. Berikanlah pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang baik itu pada kami, agar kami bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-citamu. Untuk itu, sebagai penghargaan, ucapan terima kasih kita untuk terakhir kalinya kita memberikan hormat kepada Bapak Penny, kepada saudara kita, sahabat, teman kita, Bapak Penny Renwarin. Kita beri hormat. Gerak.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan DPS. Bapak Penny ini anggota DPS baru, kami baru lantik minggu lalu. Dilantik pada pesta Pentakosta dan Tuhan memanggil dia pada pesta Tritunggal Maha Kudus. Baik, disilakan kembali. Terima kasih banyak. Tak putus tali, sio, jangan putus di hati. Tali di hati, sio, tak ikat sampai mati. Tak sentuh batu, sio, siapa yang bisa angkalai? Mau kasih tangan, sio, sejauh langgar lautan. Mari pulang dulu, lia mama deng basudara do. Bapak tak pele gunung Tanjung. Mari pulang dulu, lia eka deng basudara dong. Di kiri kanan ada suara, sing sama manis deng bapak jua. Tabata layar, sio, jangan patah di kabar. Jangan cuma kabar, Bapak, apa rasa di dada. Kuat ditulang, sio, kurang juari dulang.
jua Bapa tapele gunung tajam mari pulang dulu lia mama ring basudara dong Bapa sapa mulia sabelah dengar Bapa susah ketumpung hati aceren di kiri kanan ada suara sing sama manis dan Bapa jua Baik, terima kasih kepada keluarga terkasih dari almarhum Bapak Penny. Terima kasih kepada keluarga terkasih. Selanjutnya kita ada dalam pemberkatan jenazah yang dipimpin oleh pastor paroki dan para pastor yang lain. Terima kasih. Bapak Ibu umat yang terkasih, sedang pergabungan yang saya muliakan, teristimewa keluarga yang sedang berduka. Kini sudah tibalah saatnya kita akan berpisah dengan saudara kita, Bapak Petrus Kenesus Rinwarin yang telah meninggal ini. Dengan hati yang tabah kita akan memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita semua berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan dipercikan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didubai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Hendaknya umat menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami
dan antarkanlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemputmu dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami, Bapak Petrus Kanesus Rinwarin yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang sedang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kini peti jenazah akan ditutup dan kita semua akan mengiringi Bapak Petrus Kanesus Rinwarin menuju ke tempat peristirahatannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua DPS. Kita akan mengiringi kepergian beliau dari tempat ini, rumah Tuhan, sampai ke tempat pemakaman. Kami mengundang regu pengusung untuk masuk ke gereja. Urutan perarakan, karangan-karangan bunga, kemudian anak-anak sekolah, kemudian mistinar dan para pastor, kemudian peti jenazah dan keluarga terkasih. Hadap kiri, hadap kanan, kanan. Kejar. Siap untuk penghormatan. Penghormatan pada jenazah almarhum Petrus Kanesus Rinwarin. Hormat!